mungkin bisa minta penjelasan terkait pelaksanaan penyaluran BLT di 2021, mekanismenya nanti seperti apa? Masih kita sampaikan gini, ada barangkali pokok-pokoknya saja. Intinya kebijakan pemberian atau jaring pengaman sosial di tingkat desa berwujudnya BLT dana desa itu ini kelanjutan dari tahun sebelumnya 2020, dari peraturan menteri keuangan, peraturan menteri desa sampai kita turun di daerah menjadi peraturan bupati, peraturan Bupati Rembang untuk penyaluran BLT dana desa lanjut di tahun anggaran di APBD kalau di tahun anggaran 2021. Untuk kriteria sasaran masih sama dengan tahun sebelumnya. Ini yang jelas ada keluarga miskin, jelas di situ syarat atau kriterianya keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa setempat, desa bersangkutan. Terus misalnya tidak termasuk penerima bantuan sosial pemerintah lainnya, ada PKH, BNPT ataupun di sini BST ya, bantuan sosial tunai, kartu prakerja juga. Di situ disampaikan bahwa di situ juga ada yang kriterianya masih mengacu tahun sebelumnya, yang kehilangan mata pencaharian serta terdapat anggota keluarga yang sakit kronis garis miring menahun. Itu sasaran penerima atau KPM, keluarga penerima manfaat BLT dan bisa. Yang jelas dari Pemda, karena ada jaring pengaman sosial lainnya baik dari pusat, provinsi ataupun kabupaten tahun lalu, kalau tahun ini yang kabupaten dan provinsi tidak ada belum ada nanti kebijakan pimpinan itu. Ini dengan keterangan tidak boleh double dalam satu kata, tidak boleh double. Katakanlah misalnya istrinya menerima PKH, suaminya menerima PLTD, intinya tidak boleh double. Itu kalau masih terjadi double harus membalikan yang BLT dana desa kembali ke rekening kas desa. Terus di Kabupaten Rembang kebijakan pusat sebenarnya boleh non tunai atau tunai ya. Di Rembang kalau non tunai itu kesulitan, bahkan ya, keluarga miskin buka rekening di bank karena ribet, belum tentu jauh juga ya kendaraannya ya uangnya, akhirnya tunai dengan artian dari RKUN, rekening kas umum negara, begitu syarat pencairan terpenuhi transferlah ke RKUD. RKUD cuma in out istilahnya, tercatat aja hari itu juga, begitu transfer dari RKUN masuklah ke RKD, rekening kas desa. Setelah masuk ke rekening kas desa, kepala desa dan bendahara tentunya mencairkan dengan pengantar dari camat kepada Bank Jateng. Uang tunai cair, di situ memang perlu keamanan ya, keamanan yang penting aman sampai segera disalurkan, KPM-nya diundang dengan protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan lain-lain, pakai masker, disalurkanlah dengan tanda terima, intinya hadir dengan tanda terima. Saat ini di 2021 BLT dana desa sudah cair anggarannya ke rekening desa itu 109 desa. Sudah belum mulai bulan Januari. Di bulan Januari 7 desa waktu itu. 7 desa sudah langsung penyaluran BLT di bulan pertama. Ada 7 desa di Kecamatan Pancur. Terus disusul bulan berikutnya sampai saat ini 109, dan ini proses pengajuan BLT sebenarnya BLT Februari. Tapi kemarin keselak dulu ada kebijakan, ada istilahnya kebijakan terkait PPKM mikro 8%. Itu langsung kebijakan dari peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan, 8% didahulukan. Jadi BLT dana desa itu bagian dari 40% tahap 1. Ternyata ada kebijakan karena PPKM dari pusat, provinsi sampai di daerah, dan pusat mengambil kebijakan 8% didahulukan mendahului BLT dan non BLT. Jadi dari 109 desa yang sudah cair BLT-nya, ini sudah laporan ke kami 42 desa untuk proses pengajuan BLT bulan kedua.
Saya di lapangan sudah salur juga sudah ada cukup lama, cuma barangkali mereka juga kesibukan ada PPKM mikro mengelola kegiatan dan anggaran yang 8% itu juga. Jadi ada 109, sudah laporan tanda terima itu kita diupload dan juga fisik kami minta untuk kita cek benar sudah diserahkan kepada KPM. Pak, untuk apa namanya prioritas, apakah dengan tahun 2021 itu BLT dana desa itu jadi prioritas penggunaan anggaran dana desa? Kami sampaikan ya, prioritas penggunaan dana desa bisa saya sampaikan. Dana desa satu prioritas utama kan itu BLTDJ. Yang kedua padat karya tunai desa kalau secara Permendes 13 padat karya tunai desa itu mempersyaratkan kalau ada pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan atau rehabilitasi ini dia mempersyaratkan paling sedikit 50% untuk upah pekerja. Jadi bisa pada dasarnya yang sudah cair PKPD tadi sudah sebagian besar sudah dilaksanakan. Ada normalisasi saluran di desa itu drainase, saluran pertanian itu ada, terus juga mungkin jalan-jalan atau jalan desa dan ini juga intinya pembersihan itu PKPD. Selanjutnya baru non PKPD BLT. Nah ini setelah yang BLT dan PKPD dilanjutkan ada kebijakan penanganan COVID-19 dalam artian penanganan COVID-19 yang intervensi dari pusat mengeluarkan 8% dari dana desa untuk penanganan COVID selama setahun. Jadi tidak hanya PPKM mungkin waktu itu 2 minggu, tapi dianggarkanlah 8% langsung dari pusat kebijakannya untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa. Termasuk di dalamnya ya sosialisasi, ya jogo tonggo, juga dalam artian pos jaga desa, sampai dengan pengadaan peralatan yes, mungkin cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, masker, ini penanganan COVID. Sampai dengan juga ada pemakaman ya, penganggaran untuk pemakaman pasien COVID yang meninggal dunia. Pasien COVID ya? Itu dianggarkan di dana desa, APBD sama dana desa boleh, karena itu juga bagian dari penanganan COVID. Kalau misal pasien meninggal yang apa namanya pemakamannya menggunakan protokol COVID, Pak? Iya, itu begitu ada keterangan bahwa pasien COVID, maka dana desa mencukupi untuk pembelian APD-nya dan biaya-biaya operasional untuk pemakaman. Termasuk biaya untuk tukang pemakaman tadi? Iya, termasuk di situ. Walaupun desa ada yang katakanlah mereka gotong royong mau nggak dikasih upah, berarti anggarannya tidak perlu muncul upah. Kalau belakangan ternyata pasien tersebut hasilnya tidak positif COVID, bagaimana? Posisi gini, ya jelas untuk pemakaman dengan protokol kesehatan, jelas ada rekomendasi dari dinas teknisnya kesehatan. Jadi tidak seluruh pemakaman terus harus protokol COVID. Intinya ada keterangan bahwa memang ini pasien COVID dan protokol kesehatan. Persentase prioritas pemberian BLT itu berapa persen dari? Jadi awal kebijakan BLT di 2020 waktu itu memang ada pembatasan persentase, ada 26%, 30%, sampai tertinggi 35% dari BD itu. Begitu perkembangannya Musdesusnya ternyata KPM-nya banyak, tidak mungkin lagi dibatas-batasi dengan persen-persen. Awalnya kalau melebihi 30% itu 30 izin bupati, tapi karena ternyata perkembangannya KPM-nya banyak, tidak dibuka lah keran perintah Menteri Keuangannya, tidak perlu persen-persen lagi. Jadi monggo musyawarah desa didata yang miskin, yang kelewatan tidak dapat jaring pengaman sosial pusat, provinsi, kabupaten, ini didata, dianggarkanlah di dana desa APBD. Itu lewat musyawarah desa khusus, Pak. Di Patis punya ini Pak, data KPM terbanyak di desa.
misalkan ada, kami perlu buka data. Oh, Iya. Karena ada desa yang dana desanya hampir habis untuk BLTDD, katakanlah Gedong Mulyo Lasem. Itu 1 miliar sekian, itu 850 juta kalau tidak salah. Itu untuk BLTDD 2021. 2020. Oh, 2020. Setelah yang kemarin. Kalau yang 2021 ini kemarin ini terkait apakah perlu pendataan ulang, kami serahkan ke desa. Intinya kalau data 2020 masih valid, masih disepakati dalam hal ini oleh desa, pemerintahan desa dan BPD-nya juga, intinya ya pakailah data itu, pakai data 2020. Tapi kalau dalam hal ini dipandang perlu dicermati, dievaluasi, maka diadakanlah dilaksanakan musdesus. Bisa tambah, bisa kurang, bisa yang meninggal, yang jelas yang meninggal dihilangi, atau mungkin ahli warisnya, penggantinya. Ada yang ahli warisnya ternyata miskin, itu cuma ganti nama aja, tapi masih berhak menerima. Jadi musdesus ada yang tetap, ada yang kurang, ada yang nambah. Kami belum sampai menginventarisasi seperti itu. Yang ini sudah terlaksana, bisa sudah musdesus dengan didampingi kecamatan, musdesnya musdes tenanan, ya. Terus dikuatkan dengan peraturan atau keputusan kepala desa. Kepala desa ini KPM-nya 100, dari NIM, alamatnya, RT RW, NIK-nya ada. Itu terus proses pencairan, pengajuan pencairan. Rata-rata di Rembang setiap desa menerima dana desa berapa? Kalau di rata-rata, barangkali ada data, cuma saya sampaikan dari 600, 700 sampai 1 tertinggal, tertinggi saya ingat di Sapamotan 1,7 M. Karena ada klaster jumlah penduduk sekarang diberhitungkan. Kalau di Sapamotan klaster 5 itu penduduknya tinggi, rata-rata 800 juta.